Ini adalah sebuah kisah yang sangat di luar Nurul. Kisah tentang gadis yatim piatu yang hanya hidup berdua dengan kakeknya. Namun, hal yang sangat mengejutkan terjadi ketika kakeknya melakukan sesuatu, hal yang sangat tidak wajar. Apakah alasan kakeknya melakukan hal itu? Simak terus ceritanya. Yang belum subscribe channel cerita, boleh subscribe dulu, dan beginilah kisah lengkapnya. Hidup Vina berubah drastis dalam sekejap. 5 bulan yang lalu, ia masih hidup bahagia sebagai anak tunggal di sebuah keluarga sederhana, namun penuh cinta. Ayahnya, Pak Irwan, adalah seorang pekerja keras yang tak kenal lelah menghidupi keluarga. Sedangkan ibunya, Bu Rina, adalah seorang wanita lembut yang selalu menyemangati Vina untuk mengejar mimpinya. Mereka bertiga adalah dunia kecil yang sempurna bagi Vina. Namun, kebahagiaan itu hancur pada suatu malam yang kelabu. Hujan deras mengguyur jalanan ketika mobil yang dikendarai kedua orang tuanya tergelincir di tikungan tajam. Vina menerima kabar duka itu lewat telepon dari seorang polisi. Suara di seberang sana terdengar berat, tetapi Vina hampir tidak bisa memahami sepatah kata pun karena pikirannya membeku. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kedua orang tua Anda tidak selamat," kata suara itu dengan nada penuh simpati. Detik itu juga, dunia Vina terasa runtuh. Ia merasa seperti sedang berada di tengah badai yang mengamuk, tersapu gelombang duka yang menghantamnya tanpa ampun. Tangisannya malam itu menggema di rumah kecil mereka, membuat dinding-dinding seolah ikut merasakan kepedihan yang tak terungkapkan. Setelah pemakaman, Vina mendapati dirinya tinggal hanya dengan Pak Indra, kakeknya yang sudah lanjut usia. Pria tua itu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Meskipun sudah tua dan sering sakit-sakitan, Pak Indra berusaha keras menjadi sandaran bagi cucunya. Di rumah kecil itu, mereka hidup seadanya. Vina berhenti kuliah, sementara karena tidak ada lagi yang membayar biaya pendidikannya. Ia mulai bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Indra, meski tubuhnya renta, selalu berusaha membantu. Terkadang, ia merapikan rumah atau memasak makanan sederhana untuk Vina. Setiap malam, setelah pulang kerja, Vina dan Pak Indra duduk di beranda rumah. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang kenangan indah bersama orang tua Vina, dan tentang masa depan. Meski percakapan itu sering diwarnai tangis, di sanalah Vina menemukan sedikit ketenangan. "Tidak apa-apa, Nak," kata Pak Indra suatu malam, suaranya lembut seperti bisikan angin. "Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi kamu punya hati yang kuat. Kamu akan menemukan jalanmu sendiri." Namun meskipun kata-kata itu terdengar menenangkan, Vina masih merasakan kekosongan yang mendalam. Setiap kali ia memandang foto keluarganya yang tergantung di dinding ruang tamu, air matanya mengalir tanpa henti. Foto itu adalah kenangan terakhir yang nyata. Wajah ceria ayahnya, senyuman hangat ibunya, dan dirinya yang masih polos dengan rambut panjang tergerai di tengah semua kesedihan itu. Pak Indra menjadi sumber kekuatan bagi Vina setiap kali ia merasa putus asa. Kakeknya selalu ada untuk memeluknya, menghapus air matanya, dan mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Namun Vina tahu, kakeknya sendiri sedang berjuang melawan sakit yang kian hari kian parah. Kadang-kadang, ia melihat Pak Indra terbatuk keras di malam hari, atau memegangi dadanya dengan wajah yang menahan sakit. Meskipun begitu, kakeknya selalu berusaha tersenyum, seolah-olah tidak ingin Vina khawatir. "Jangan pikirkan, kakek, Nak," katanya suatu hari ketika Vina bertanya tentang kesehatannya. "Yang penting, kamu harus tetap semangat." Namun di hati kecilnya, Vina tahu bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama lagi. Setiap hari adalah perjuangan baru, bukan hanya melawan rasa kehilangan, tetapi juga melawan ketakutan akan kehilangan lagi. Meski begitu, Vina tidak menyerah. Ia terus bekerja keras, mengurus kakeknya, dan mencoba menemukan secercah harapan di tengah kesedihan yang menghimpitnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Tuhan," bisiknya dengan mata terpejam dan tangan yang menggenggam erat,
Berikan aku kekuatan untuk menjaga kakek. Jangan ambil dia dari aku. Aku hanya punya dia sekarang. Waktu terus berlalu, membawa serta hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Kehidupan mereka yang sederhana diwarnai dengan momen-momen kecil yang penuh kasih sayang. Seperti ketika Pak Indra membuatkan nasi goreng untuk sarapan, atau ketika mereka tertawa bersama di bawah pohon mangga di halaman rumah. Namun di tengah semua itu, ada bayangan kelabu yang terus mengintai. Pak Indra semakin sering jatuh sakit. Vina yang sudah lelah bekerja sepanjang hari, sering terjaga di malam hari untuk menjaga kakeknya. Di satu sisi, ia merasa hancur, karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kakeknya. Namun di sisi lain, ia bertekad untuk melakukan apapun demi orang yang paling ia cintai. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda, Pak Indra memegang tangan Vina dengan erat. "Nak," katanya dengan suara yang bergetar, "kamu tahu kan, kakek sangat sayang padamu." Vina hanya mengangguk, matanya dipenuhi air mata. "Kamu harus tetap kuat, apapun yang terjadi," lanjut Pak Indra. "Kakek mungkin tidak akan selalu ada di sini, tapi ingat, kamu punya kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Jangan pernah menyerah." Kata-kata itu menggema di hati Vina, meninggalkan bekas yang mendalam. Ia tahu apapun yang terjadi, ia harus melanjutkan hidup. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa cobaan yang lebih besar akan segera datang, mengguncang hidupnya sekali lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi masalah kesehatan Pak Indra semakin memburuk. Vina merasa ketakutan setiap kali melihat kakeknya batuk hingga nafasnya tersengal-sengal, atau ketika ia harus membantu kakeknya berdiri karena tubuhnya semakin lemah. Kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin berat. Vina sering terjaga di malam hari, mengamati wajah kakeknya yang sedang tidur, takut kehilangan satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. "Kakek harus ke rumah sakit," kata Vina dengan nada mendesak. Suatu pagi setelah melihat Pak Indra memuntahkan darah, Pak Indra, meskipun tubuhnya lemah, tetap berusaha keras tersenyum. "Tidak usah, Nak. Rumah sakit itu mahal. Kakek tidak mau membebani kamu lagi." "Tapi kakek," Vina tidak peduli soal uang. "Kakek harus sehat," jawab Vina sambil berusaha menahan air matanya. Namun seperti biasanya, Pak Indra hanya menggeleng dan memegang tangan Vina dengan lembut. "Kakek tidak mau merepotkanmu." Penolakan itu membuat Vina merasa frustrasi. Ia ingin melakukan yang terbaik untuk kakeknya, tetapi keterbatasan finansial dan penolakan Pak Indra menjadi tembok besar yang sulit ia tembus. Hari itu, Vina memutuskan untuk meminjam uang dari teman-temannya. Namun, tidak banyak yang bisa membantu. Setelah bekerja keras dan mengumpulkan uang dari tabungannya sendiri, Vina akhirnya membawa kakeknya ke klinik. Diagnosis dokter membuat dunia Vina semakin gelap. "Beliau menderita penyakit paru-paru kronis," kata dokter dengan nada serius. "Tanpa perawatan intensif, kondisinya akan semakin memburuk." Vina merasa lemas. Bagaimana ia bisa menyediakan perawatan intensif untuk kakeknya, sementara penghasilannya sebagai kasir hanya cukup untuk makan sehari-hari? Kesehatan Pak Indra terus menurun, dan hari itu adalah hari yang tak pernah Vina bayangkan. Di sela-sela batuknya yang melemah, Pak Indra memanggil Vina untuk duduk di dekat tempat tidurnya. "Vina," suara Pak Indra terdengar lirih, namun penuh kesungguhan. "Kakek punya satu permintaan terakhir sebelum kakek pergi." Air mata Vina langsung menggenang. "Kakek, jangan bicara seperti itu." Vina gak mau kehilangan kakek. Namun, Pak Indra menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menggenggam tangan Vina erat-erat. "Nak, tolong dengarkan kakek dulu. Kakek ingin kamu menikah dengan seorang teman kakek, Dani." Mendengar nama itu, Vina merasa terpukul. Apakah kakek serius? "Iya, Nak. Dani adalah teman lama kakek. Dia orang yang baik. Dia juga sudah seperti keluarga sendiri. Kalau kakek tidak ada nanti, Dani bisa menjagamu. Kakek hanya ingin kamu tidak sendirian," ujar Pak Indra dengan suara serak yang terputus-putus. Hati Vina seperti diremas. Bagaimana mungkin ia menikah dengan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya dekat? Apalagi
seseorang yang seumuran dengan kakeknya. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Namun, ia tak sanggup menolak permintaan Pak Indra yang sudah terlihat begitu lemah dan rapuh. Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar sambil menangis. Dalam diam, ia mencintai kakeknya lebih dari segalanya. Tetapi permintaan ini terasa begitu berat. Vina bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini benar-benar demi kebaikannya? Atau hanya demi keinginan terakhir kakeknya? Akhirnya, setelah berhari-hari berjuang dengan pikirannya sendiri, Vina setuju. Ia merasa ini adalah cara terakhir untuk membahagiakan Pak Indra meskipun hatinya penuh keraguan. Pernikahan itu digelar sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga dan teman-teman Pak Indra. Saat acara berlangsung, Vina merasa seperti sedang berjalan dalam mimpi buruk. Namun, setiap kali ia melirik arah kakeknya, melihat senyum lemah penuh kebahagiaan di wajahnya, ia merasa keputusannya tidak sia-sia. Setelah pernikahan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pak Indra tiba-tiba terlihat lebih sehat. Ia mulai berjalan-jalan di halaman rumah, mengobrol dengan tetangga, bahkan sesekali membantu pekerjaan rumah. Vina merasa lega melihat perubahan itu, meskipun perasaan aneh tetap menghantuinya. Namun hari-hari berikutnya membawa kebingungan baru. Vina mulai menyadari bahwa kakeknya kini lebih sering meminta hal-hal yang terasa aneh dan tidak masuk akal. Hingga pada suatu malam, dalam percakapan mereka, Pak Indra akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat dunia Vina berputar. Sebenarnya Vina, kakek bukan kakek kandungmu, ujar Pak Indra tiba-tiba dengan nada yang penuh beban. Mata Vina membelalak. Apa maksud kakek? Pak Indra menjelaskan bahwa ayah Vina sebenarnya adalah anak angkat yang ia rawat sejak kecil. Tidak ada ikatan darah di antara mereka. Mendengar itu, hati Vina dipenuhi dengan perasaan campur aduk, marah, bingung, dan terluka. Tapi kenapa kakek tidak bilang dari dulu? Tanya Vina. Suaranya bergetar. Pak Indra hanya menundukkan kepala. Kakek tidak ingin kamu merasa kehilangan keluarga. Kakek selalu menganggap kamu cucu kakek sendiri. Namun pengakuan itu menjadi beban yang terlalu berat bagi Vina. Ia merasa dikhianati. Apalagi setelah mengetahui bahwa pernikahan dengan Pak Dani adalah rencana yang dirancang bukan demi dirinya, melainkan demi memenuhi keinginan Pak Indra. Pada akhirnya, Vina memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia tidak bisa lagi menanggung perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Pak Indra mencoba menahan Vina, memohon agar ia tetap tinggal. Kakek melakukan semua ini karena sayang padamu, nak. Tolong jangan tinggalkan kakek. Namun Vina hanya menggelengkan kepala. Air mata mengalir deras di pipinya. Maaf kek, tapi kali ini Vina harus memilih jalan Vina sendiri. Dengan berat hati, Vina melangkah pergi, meninggalkan rumah yang telah menjadi tempatnya berlindung selama ini. Waktu berlalu dengan lambat bagi Vina setelah meninggalkan rumah kakeknya. Hidupnya kini dipenuhi dengan kesepian dan ketidakpastian. Ia merasa kehilangan arah, terluka oleh pengkhianatan yang ia rasakan, tetapi juga dihantui oleh rasa bersalah karena meninggalkan Pak Indra dalam kondisi kesehatannya yang rentan. Di sebuah kota kecil, jauh dari tempat asalnya, Vina mencoba memulai kehidupan baru. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil, menghabiskan hari-harinya melayani pelanggan sambil menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan rasa sakit di hatinya. Namun setiap malam, bayangan wajah Pak Indra menghantui pikirannya. Suatu hari, seorang tetangga lama datang mencarinya. Vina terkejut melihat wajah yang dikenalnya di kafe tempat ia bekerja. Vina, kakekmu sakit parah. Beliau terus memanggil namamu, ujar tetangga itu dengan nada mendesak. Hati Vina teriris mendengar kabar itu. Ia mencoba mengabaikan rasa bersalah yang menghantui. Tetapi, tangisan tetangga itu mengingatkannya pada kenangan masa lalu. Meski ia marah dan kecewa, cinta dan kasih sayangnya kepada Pak Indra tidak pernah benar-benar hilang. Dengan hati yang bimbang, Vina akhirnya memutuskan untuk pulang. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Setiap langkahnya disertai keraguan dan air mata. Apakah ia masih bisa memaafkan Pak Indra? Apakah Pak Indra bisa memahami luka yang ia rasakan? Ketika Vina tiba di rumah, suasana terasa begitu sunyi. Ia menemukan Pak Indra terbaring di tempat tidur,
Tubuhnya semakin kurus dan nafasnya berat. Melihat kondisi kakeknya, air mata Vina langsung mengalir tanpa bisa ditahan. "Kakek," bisiknya, suaranya bergetar. Pak Indra membuka matanya perlahan. Wajahnya melemah, tetapi senyuman kecil muncul saat melihat Vina. "Nak, kamu pulang," katanya. Tangis Vina pecah. "Maaf, Kek. Maaf Vina pergi. Maaf Vina meninggalkan kakek saat kakek membutuhkan Vina." Pak Indra menggelengkan kepala lemah. "Tidak, Nak. Seharusnya kakek yang minta maaf. Kakek terlalu memikirkan keinginan kakek sendiri tanpa memikirkan perasaanmu." Vina memegang tangan kakeknya erat. Vina hanya ingin kakek bahagia, tapi semuanya terasa salah, Kek. Pak Indra menarik nafas panjang, seolah mengumpulkan seluruh tenaganya. "Kakek, hanya ingin kamu tidak merasa sendirian, Nak. Tapi kakek salah. Kakek seharusnya membiarkanmu memilih jalan hidupmu sendiri." Vina menangis tanpa henti. Jangan pergi." Vina belum siap kehilangan kakek. Pak Indra tersenyum tipis. "Kakek selalu mencintaimu, Nak. Hidup itu penuh dengan pilihan sulit. Tapi kakek tahu kamu akan menjadi wanita yang kuat." "Maafkan kakek." Itu adalah kata-kata terakhir Pak Indra sebelum ia menghembuskan nafas terakhir di pelukan Vina. Kepergian Pak Indra meninggalkan luka yang dalam di hati Vina. Namun di balik rasa sakit itu, ia juga merasa lega karena ia sempat kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Vina mulai memahami bahwa cinta seringkali tidak sempurna. Orang-orang yang mencintai kita mungkin membuat kesalahan, tetapi itu tidak menghapuskan kasih sayang yang mereka miliki. Dalam beberapa bulan berikutnya, Vina memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Ia memanfaatkan keterampilan yang ia pelajari dari Pak Indra untuk membuka usaha kecil, mengingat kata-kata terakhir kakeknya sebagai motivasi untuk tetap kuat. Setiap kali ia melihat langit senja, Vina merasakan kehadiran kakeknya. Meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah, cinta dan pengorbanan yang mereka bagi akan selalu hidup di dalam hatinya. Cerita ini berakhir dengan pesan mendalam tentang cinta, pengampunan, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup meski menghadapi luka yang berat. Vina menemukan bahwa meskipun cinta seringkali datang dengan kekurangan dan kesalahan, itu tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidup yang penuh makna. Jangan lupa like dan subscribe channel Cerita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.